Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk senantiasa beribadah. Dan di antara ibadah yang terpenting adalah menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan salat 5 waktu. Dan juga di antara keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi mereka yang senantiasa berusaha menahan dirinya di rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala mereka menunggu salat kepada salat berikutnya, maka malaikat senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang melakukan peristiwa tersebut atau untuk mereka yang melakukan hal tersebut, yang mana di antara salah satu yang kita inginkan dikala kita berada di rumah Allah tidak lain tidak bukan adalah semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita bersama dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang sesuai dengan permohonan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memberikan kepada kita motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya menginginkan untuk memberikan motivasi kepada para sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Padahal kita mengetahui para sahabat mereka berjuang yang mana kita tidak akan pernah sanggup berjuang sebagaimana mereka berjuang. Namun walau demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi. Nabi ingin membandingkan bagaimana ibadah yang mereka lakukan dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ada yang namanya masa futur. Futur itu diambil dari kalimat fatrah. Fatrah itu masa. Ada masanya di mana kita itu lemas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya di mana kita kurang semangat beribadah kepada Allah. Maka itu disebut dengan fatrah, atau dengan istilah yang lebih kita kenal dengan istilah futur. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Wahai Muhammad, kami akan senantiasa menceritakan kepada dirimu tentang orang-orang sebelumnya. Kalau seandainya kita perhatikan di dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi itu sedikit. Bahkan nama Nabi SAW disebutkan di dalam Al-Quran cuma berapa kali? Siapa yang tahu berapa kali nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran? Berapa kali? 3, yang lain? Nabi, ikhwatul Islam, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran cuma 5 kali. 4 kali dengan menggunakan kalimat Muhammad, 1 kali menggunakan kalimat Ahmad. Padahal itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Tapi yang ada di dalam Al-Quran itu bukan tentang Nabi, tapi tentang orang-orang sebelumnya, tentang Nabi Ibrahim. Coba kita lihat cerita di dalam Al-Quran itu tentang Nabi Ibrahim. Sehingga kalimat atau cerita Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran hampir 70 kali. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, yang mana jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun kurang lebih. Kemudian setelahnya Nabi Musa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya, perjuangannya, pengorbanannya di dalam Al-Quran kurang lebih 136 kali, banyak sekali. Makanya di dalam Al-Quran Musa.
Begitu juga tentang Nabi Isa. Jarak Nabi Musa dengan Isa kurang lebih 500 tahun. Nabi Isa diceritakan oleh Allah, disebutkan namanya di dalam Al-Quran kurang lebih 25 kali. Kemudian antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW yang jaraknya kurang lebih 600 tahun, baru disebutkan yang namanya Muhammad, dan itu hanya 5 kali sahaja. Apa maknanya ikhwatul Islam? Nabi SAW senantiasa diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan orang-orang sebelumnya, mulai dari zaman Nabi Nuh. Karena para nabi itu ikhwatul Islam jaraknya sudah disebutkan dalam sebuah riwayat. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1 abad, 10 abad. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim juga 10 abad. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa berapa tadi kita sebutkan? 700. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 500 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Sesuatu yang masyhur. Tapi kalau seandainya kita perhatikan cerita tentang Nabi sedikit dan cerita tentang nabi-nabi sebelumnya itu sangat dan amat banyak sekali. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi senantiasa semangat beribadah dan semangat menyampaikan motivasi kepada umatnya. Dan itu merupakan sesuatu yang masyhur. Maka kita akan temukan di dalam Al-Qur'an itu peristiwa yang sangat banyak, terutama cerita-cerita orang-orang terdahulu. Dan salah satunya ikhwatul Islam, kebanyakan kita sudah mengetahui, tapi kita ingin mengambil pelajaran sedikit demi sedikit dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan salah satunya adalah kisah yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini tidak banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita lihat pemaparan para ulama, maka akan dikumpulkan peristiwa dan manfaat yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan secara umum, Allah pun memberikan perincian tentang apa yang terjadi terhadap Ashabul Kahfi tersebut. Secara umum ikhwatul Islam, apa kata Allah Azza wa Jalla? Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba? Apakah kalian melihat, tidakkah kalian memperhatikan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba? Tidakkah kalian tahu bahwa peristiwa yang melanda Ashabul Kahfi adalah peristiwa yang menakjubkan? Apa maknanya? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau peristiwa ini menakjubkan, maka tak cari tahu, baca, telusuri, pelajari, ambil faedah darinya. Kemudian setelahnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepada kalian cerita yang tidak ada dusta di dalamnya. Siapa mereka? Innahum fityah. Mereka itu adalah fityah. Apa makna fityah? Fata. Apa makna fata? Fata itu mereka yang belum lagi dewasa. Karena kalau orang sudah tua, ketika mereka beribadah, maka itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau para pemuda yang belum dewasa, dikala mereka beribadah, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena masa mereka itu adalah masa di mana mereka harus bermain-main, mereka semangat mencari dunia, tapi mereka korbankan semuanya. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityah. Mereka itu masih pemuda, belum lagi dewasa. Tapi mereka korbankan kehidupannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Warabatna ala qulubihim. Ketika kami mengikat hati mereka. Apa makna Allah Subhanahu wa taala mengikat hati? Karena hati kita ini ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu hati. Hati itu artinya berbolak-balik. Bagaimana hati itu berbolak-balik? Disebutkan kiasan, kalau seandainya ada di antara kita yang melihat air dipanaskan, betul-betul panas sampai mendidih, kemudian maka air itu akan apa bahasa kitanya? Kalau air dipanaskan, manggelogak bahasa Acu, bahasa kitanya mendidih. Kita lihat air kalau mendidih, apa yang terjadi? Apakah air itu akan menetap? Bagaimana dia berputar? Air dikala mendidih bagaimana berputarnya? Cepat atau lambat?
Air yang mendidih. Cepat atau lambat? Cepat sekali ikhwatul Islam. Makanya dia berputar. Apa kata para ulama? Hati kita lebih cepat berputarnya daripada air yang mendidih. Kenapa demikian? Agar kita tahu yang membuat hati kita itu kokoh tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, warabatna ala qulubihim. Kami yang membuat mereka kuat agar kita tahu bahwa dikala kita dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Dan itu adalah karena karunia Allah. Bisa jadi karena doa kita, bisa jadi karena yang lain. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara salah satu makna daripada ayat ini, warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna. Ketika mereka semangat mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kami yang menguatkan hatinya. Artinya kalau kita ingin kuat beribadah kepada Allah, caranya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sanggup bertahan lama di dalam beribadah kepada Allah kecuali kalau Allah yang memberikan kemudahan. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah wa ma ya'buduna illallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan kepada kita, para pemuda ini kaumnya adalah kaum yang ada di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masa ini jaraknya kurang lebih 600 tahun sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Masa ini ikhwatul Islam adalah masa di mana terjadi bolak-balik. Kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan tersebarnya agama Nabi Isa, di masa yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan. Siapapun yang beribadah kepada Allah, maka mereka dianggap orang-orang yang aneh beribadah kepada Allah, atau mereka orang-orang yang diasingkan. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi ini. Wa idh i'tazaltumuhum, dikala kalian menjauh dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka Allah berikan ilham kepadanya, fa'u ilal kahfi, hendaklah kalian bersembunyi di dalam sebuah gua. Pada akhirnya orang ini mereka bersembunyi di dalam gua. Kemudian apa kata Allah? Wa tarasyamsa idza tala'at. Dikala mereka bersembunyi di dalam gua, maka mereka tertidur karena kelelahan, lari, membawa agama, dikejar oleh kaumnya. Dikala mereka bersembunyi, mereka pun lelah. Dikala mereka lelah, mereka tertidur. Apa yang terjadi? Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Gua tempat mereka bersembunyi itu ikhwatul Islam adalah gua yang bisa disinari oleh matahari. Artinya cahaya matahari masuk di dalamnya. Kemudian dikala matahari ini terbit, maka menyinari bagian kirinya. Dikala matahari terbenam, menyinari bagian tubuh yang kanan. Artinya tubuh mereka itu senantiasa mendapatkan cahaya matahari. Kemudian wahum fi fajwatin min, yang mana gua mereka ini adalah gua yang luas sehingga mereka bisa istirahat di dalamnya. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Kemudian kalau seandainya kalian melihat mereka berada di dalam gua tersebut, kalian melihat mereka seolah-olah dalam keadaan bangun. Artinya mata mereka itu tidak betul-betul tertutup seutuhnya. Karena memang ikhwatul Islam ada orang, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di antara salah satu sifatnya tidak pernah tidur hatinya, walaupun matanya kadang-kadang tertidur, tapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertidur. Begitu juga dengan orang-orang ini. Jadi ketika melihat mereka seperti orang yang terbangun, tapi mereka dalam keadaan rukud. Rukud itu artinya berbaring, tidur. Tapi kalau kita pandang, mereka tidak tidur, hanya berbaring-baring saja. Kemudian wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kemudian kami bolak-balikan mereka. Jadi mereka itu senantiasa bergerak badannya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kenapa demikian? Agar mereka bisa bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Kemudian di sana, dan ini adalah di antara cerita yang akan kita sebutkan ikhwatul Islam, wa kalbuhum, dan mereka ditemani oleh salah seekor anjing. Basitun zira'ihi bil wasid, yang mana anjing ini membentangkan kedua tangannya di mulut gua, ikut bersama orang-orang yang tadi melarikan diri membawa agamanya. Kemudian wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kemudian setelah beberapa lama kami pun bangunkan mereka sehingga nantinya mereka bertanya-tanya.
Qala qailun minhum kam labistum. Dikala mereka bangun, maka di antara satu dengan yang lainnya mereka bertanya, kam labistum, sudah berapa lama kira-kira kita tertidur di dalam gua ini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Sebagian mereka mengatakan mungkin kita sudah tertidur satu hari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Kita tidak tahu berapa lama kita tidur di sini. Yang penting mereka merasakan kelaparan yang sangat lapar sekali. Sehingga apa yang terjadi? Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi. Kemudian mereka ternyata masih menyimpan sedikit uang, satu keping uang. Kemudian uang ini, fab'asu ahadakum, maka hendaklah diutus salah satu di antara kita untuk turun dari bukit mencari makanan, tapi dalam keadaan bersembunyi. Kemudian falyanzur ayyuha azka. Falyanzur ayyuha azka. Di sini merupakan di antara pelajaran yang sangat berharga bagi kita bersama ikhwatul Islam. Ashabul Kahfi, dikala mereka berada di dalam gua, kemudian mereka tidur dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dikala mereka terbangun, maka mereka merasakan lapar yang sangat lapar sekali. Kemudian setelah mereka bangun, mereka bertanya-tanya, berapa lama kita tinggal di dalam gua? Mereka menerka, ada yang mengatakan setengah hari, ada yang mengatakan satu hari, dan mereka tidak bisa memastikan karena mereka juga tidak tahu. Kemudian dikala mereka lapar, maka tidak mungkin semuanya keluar mencari makanan. Salah satunya diutus dan mereka tidak memiliki uang yang banyak karena mereka lari. Lari itu artinya mereka meninggalkan semuanya. Mereka lari meninggalkan keluarganya, mereka lari meninggalkan rumahnya, mereka lari meninggalkan hartanya. Dan sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, Ashabul Kahfi itu semuanya adalah orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka rela mengorbankan hartanya demi lari membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah seperti ini ikhwatul Islam juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ada peristiwa yang disebutkan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu merupakan di antara peperangan yang terakhir. Namanya perang Tabuk. Perang yang terakhir dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwanya sama. Perang Tabuk ini ikhwatul Islam, perang yang terjadi di musim panas. Pada tahun ke-9 Hijriah terjadi di musim panas. Kalau musim panas itu biasanya adalah musim panen, apalagi korma. Karena korma itu biasanya memang korma itu tumbuh di musim panas, atau korma itu berbuah semakin panas semakin bagus buahnya. Makanya daerah-daerah yang tidak ada panasnya, maka sulit korma itu berbuah. Seperti misalnya di daerah kita, di daerah yang mungkin panasnya mungkin sampai hanya 35 atau 37, itu belum cukup untuk mengeluarkan buah korma yang begitu bagus. Makanya di daerah kita ada buah korma atau tidak? Ada pohon korma yang tumbuh atau tidak? Ada. Diusahakan tapi dengan perawatan yang ekstra. Namun walau demikian, dikala dia tumbuh dan berbuah, buahnya tidak akan semanis hasil daripada buah-buahan yang tumbuh di musim atau yang ada di tempat yang ada daerah panasnya. Daerah kita tidak ada panasnya kecuali sedikit. Makanya kormanya, kalaupun berbuah, itu buahnya rasanya tidak sama dengan yang lain. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, perang Tabuk ini di musim panas, musim panen kalau bahasa kitanya. Maka Nabi SAW memanggil para sahabatnya, wahai para sahabatku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berjihad di jalannya. Maka di saat itulah banyak di antara mereka yang gagal ikut bersama Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka dihadapkan dengan pilihan yang berat. Apa pilihannya? Kalau mereka pergi ikut perang Tabuk bersama Nabi, Tabuk itu jaraknya jauh sekali. Kalau mereka ikut perang Tabuk, maka mereka akan gagal panennya. Kalau gagal panennya, maka mereka tidak mendapatkan harta. Maka di saat itu pilihan yang sangat berat. Namun sahabat yang jujur kepada Allah dan jujur kepada nabinya, semua mereka meninggalkan kormanya. Mereka ikut berjuang bersama Nabi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berbulan-bulan lamanya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini ikhwatul Islam, kadang-kadang kita pun bertanya, banyak hal-hal yang membuat kita memilih di dalam agama atau memilih di dalam kehidupan.
Kita memilih siapa? Apakah kita memilih yang hanya berkaitan dengan masalah dunia saja, atau kita memilih agama Allah Subhanahu wa taala? Karena siapapun di antara kita yang mengatakan dirinya beriman, maka pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang mengatakan dirinya beriman, maka pasti diberikan ujian oleh Allah. Siapapun yang merasa hidupnya tidak ada ujian, berarti imannya dipertanyakan. Siapapun yang hidupnya lurus-lurus saja, alhamdulillah, sehat-sehat saja, alhamdulillah, rezeki banyak datangnya, maka di saat itulah mereka dipertanyakan keimanannya. Karena siapapun yang beriman kepada Allah pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada orang yang berkecimpung dengan yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka meninggalkan yang haram, mereka ingin kembali kepada Allah, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang pasti. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Di antara tanda Allah cinta kepada suatu kaum, Allah berikan ujian kepadanya. Misalnya dulu diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang wanita yang menawarkan diri. Jadi wanita ini datang ibunya, "Ya Rasulullah, aku memiliki seorang putri." Disebutkan sifat wanita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir menikah dengan wanita tersebut karena ibunya menyebutkan, "Putriku seperti ini, seperti ini, seperti ini." Kemudian akhir cerita, apa kata ibunya kepada Nabi? Di antara salah satu kelebihan putriku ya Rasulullah, dia tidak pernah sakit. Di antara kelebihan putriku, dia tidak pernah sakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau demikian, kami tidak memerlukannya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menikahi wanita tersebut karena dia tidak pernah sakit. Apa maknanya? Karena orang yang tidak pernah sakit berarti Allah sayang atau tidak? Sayang atau tidak? Susah jawabannya ya. Begitu juga dikala Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya. Apa kata Nabi? Ini kalimat yang berat. Siapapun di antara kalian yang ingin melihat penduduk neraka, maka lihatlah orang yang akan datang. Nabi sedang duduk. Tiba-tiba datang salah seorang yang berbadan kekar, kuat. Kemudian di saat itulah para sahabat mereka menoleh semuanya. Karena Nabi mengatakan yang datang ini adalah di antara penduduk neraka Allah Azza wa Jal. Ternyata alasannya ikhwatul Islam, karena laki-laki ini tidak pernah sakit. Makanya kalau ada di antara kita yang tidak pernah sakit, itu tanda Allah sayang atau tidak? Berarti kita suka sakit atau tidak? Susah jawabannya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau suka kepada suatu kaum, Allah berikan ujian untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang betul-betul kembali karena Allah atau kembali karena tujuan dunia. Karena banyak di antara manusia yang mereka berbuat untuk agama, tapi tujuannya bukan untuk agama, untuk dunia. Sehingga di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ashabul Kahfi, mereka betul-betul berbuat untuk Allah sehingga mereka meninggalkan dunianya. Bukan berarti mereka tidak mau dari dunia, tidak, tapi mereka terpaksa meninggalkan dunianya karena tidak ada pilihan yang lain. Sehingga dikala mereka berada di dalam gua, mereka membawa perbekalan yang sedikit, dan itu sama dengan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin ikhwatul Islam, dikala mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka semuanya menjadi fakir. Tahu kita apa makna fakir? Fakir itu artinya adalah orang yang di bawah miskin. Di bawah miskin namanya fakir. Mereka yang tidak bisa memenuhi separuh daripada kebutuhan hidupnya disebut dengan fakir. Dan itu rata-rata adalah orang-orang muhajirin. Dan Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Tidakkah kalian ingat orang-orang fakir dari kalangan muhajirin? Orang muhajirin, orang Mekah itu kaya-kaya. Tapi dikala mereka hijrah ke kota Madinah, kekayaannya terpaksa mereka tinggalkan. Contoh misalnya Suhaib Rumi. Suhaib itu adalah salah seorang yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah, dan dia memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Kemudian dikala dia ingin hijrah ke kota Madinah, maka orang-orang Mekah mengatakan, "Wahai Suhaib, tidak mungkin kamu hijrah dengan membawa hartamu. Tidak mungkin kamu keluar dari Mekah sedangkan engkau mendapatkan kekayaan ini di Mekah."
Apa kata Suhaib? Wahai orang-orang Mekah, maukah aku tawarkan kepada kalian tawaran yang sangat luar biasa? Maka orang Mekah mengatakan, apa tawarannya? Aku tinggalkan untuk kalian semua harta yang aku punya dengan syarat kalian biarkan aku hijrah ke kota Madinah. Orang-orang Mekah mereka menerima syaratnya karena harta sudah ditawarkan kepada dirinya. Kemudian di saat itulah Suhaibur Rumi hijrah ke kota Madinah tanpa membawa harta sepersen pun. Dikala sampai di kota Madinah, Nabi mengatakan, Rabihat tijarah ya Aba Yahya. Engkau telah melakukan perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena namanya Abu Yahya. Dan di saat itulah Nabi SAW memberikan pujian. Dan pada akhirnya Allah gantikan dengan yang lebih daripada dia tinggalkan. Karena tidak ada sesuatu yang meninggalkan karena Allah, kecuali Allah pasti ganti dengan yang terbaik. Nah, kita kembalikan kepada Ashabul Kahfi. Dikala mereka berada di gua, mereka tidak punya perbekalan. Bukan berarti mereka miskin, mereka kaya semuanya. Kecuali satu orang, nanti akan kita sebutkan satu orang ini. Nah, dikala mereka bangun dan mereka ingin keluar mencari makanan karena mereka sudah lapar, apa kata pesan daripada teman-temannya? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Teman-temannya berpesan kepada orang yang akan diutus, hendaklah kamu mencari azka ta'ama. Azka ta'aman itu artinya adalah makanan yang terbaik. Kalau bahasa kitanya, cari makanan yang halal. Sehingga dari sinilah para ulama menyebutkan, dan itu diambil dari firman Allah Azza wa Jal, siapapun di antara kita yang ingin beribadah dan dimudahkan ibadahnya kepada Allah, dimudahkan dia salat, dimudahkan dia puasa, dimudahkan dia baca Quran, dimudahkan dia berdoa, dimudahkan dia berzikir, maka syarat yang pertama, lihat hartanya, apakah terbaik atau tidak. Kalau masih ada yang haram, keluarkan, karena harta yang haram bukan milik kita. Harta yang haram tidak boleh disedekahkan. Siapapun yang bersedekah dengan harta yang haram, jangankan pahala yang akan dia dapatkan, dosanya 2 kali lipat. Karena dia mengira dengan disedekahkan, harta yang haram akan menjadi halal, tidak akan pernah menjadi halal. Makanya sedekah itu ikhwatul Islam. Kenapa sedekah disebut dengan sedekah? Sedekah itu artinya jujur. Sedekah itu siddiq. Sedekah jujur. Orang yang jujur mengeluarkan harta yang betul-betul jujur hartanya, maka disebut dengan sedekah. Orang yang bersedekah dari harta yang haram itu tidak pernah disebut dengan sedekah, tapi itu menipu namanya. Menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu kaum muslimin. Makanya kalau ada orang yang mengambil harta yang bukan miliknya, kemudian dia bersedekah, itulah penipuan yang luar biasa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak disebut dengan sedekah. Kemudian falyanzur ayyuha azka ta'ama. Hendaklah kalian mencari makanan yang halal yang baik. Padahal uangnya tinggal sedikit, tapi pesannya jangan bawa makanan kecuali yang halal, itu bahasanya. Padahal mereka berada dalam kesulitan. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Kami sengaja membuat mereka seperti itu agar mereka tahu bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Membangkitkan sesuatu yang sudah meninggal mudah bagi Allah. Membuat terjadinya hari kiamat juga tidak sulit bagi Allah. Membangkitkan sesuatu yang tidak ada juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Mereka inilah contohnya. Kemudian sayaquluna salasatur rabi'uhum. Kira-kira berapa jumlah mereka? Sayaquluna salasah. Jumlah mereka itu 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum. 4 bersama anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Jumlah mereka itu 5, 6 bersama anjingnya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah mereka itu 7, 8 bersama anjingnya. Ada pelajaran yang ingin kita sampaikan ikhwatul Islam. Jumlah orang-orang Ashabul Kahfi sebenarnya hanyalah 6 saja. Jadi jumlah mereka yang betul-betul lari meninggalkan kampung halamannya 6. Kemudian dikala mereka lari meninggalkan agama, ingin bersembunyi di kahfi, mereka pun bertemu dengan salah seorang pengembala kambing. Pengembala kambing ini tentunya tidak mungkin mudah bagi dia mengembala kambing kecuali dengan meminta pertolongan
anjingnya. Makanya anjing itu boleh kita manfaatkan untuk menjaga gembalaan, apalagi kambing. Dari situlah datangnya kalbun. Jadi jumlah mereka itu sebenarnya 6 orang. Dikala mereka ingin lari di perjalanan, mereka bertemu dengan salah seorang ra'i. Ra'i ini tidak ada hubungannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Orang ini lari, orang ini meninggalkan kaumnya, orang ini beribadah kepada Allah. Dia tidak tahu. Yang dia tahu, dia bertemu dengan orang ini, bertemu dengan 6 orang ini. Kemudian dikala bertemu, apa yang kalian lakukan? Dia pun bertanya. Maka 6 orang ini bercerita, kami ingin lari dari kaum kami karena kami menyembah Allah Azza wa Jal. Maka pengembala kambing ini mengatakan, ajak diriku, bawa aku. Kemudian dikala 6 orang ini setuju, maka pengembala kambing ini dibawa. Nah, dikala pengembala kambing ini dibawa, maka ikut pula anjingnya. Sehingga jumlah mereka wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah mereka itu 7. Sebenarnya jumlah mereka itu 6. 7 itu adalah orang yang ditemukan di jalan. Artinya perjuangannya sedikit. Kemudian wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah mereka menjadi 7 dan yang ke-8-nya adalah anjing. Inilah anjing yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu di dalam kehidupan ikhwatul Islam, anjing itu tidak pernah dimuliakan. Makanya kalau ada orang yang marah sama kita, kemudian dia mengatakan dasar kamu kucing, marah atau tidak? Dasar kamu singa, marah atau tidak? Tapi kalau dasar kamu anjing misalnya, bahasa kasarnya, marah atau tidak? Dicari batu. Karena itu adalah kalimat penghinaan. Nah, tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada anjing. Dan Allah berikan kemuliaan kepada pengembala kambing. Kenapa demikian? Karena mereka bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kenal dengan as-suhbah. As-suhbah itu artinya ikhwatul Islam, di mana kita mencari sesuatu yang terbaik dengan yang terbaik. Karena sesuatu akan menjadi baik dikala dia berdekatan dengan yang baik. Kita akan contohkan misalnya. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang terbaik setelah bulan Ramadan. Alasannya mudah, karena dia berdampingan dengan bulan yang terbaik. Jadi bulan yang terbaik, semua kita sepakat bahwa bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Tapi apakah bulan yang terbaik setelah bulan Ramadan? Bulan Syawal. Bulan apa lagi yang terbaik di bulan setelah Ramadan? Bulan Sya'ban. Kenapa Sya'ban dan Syawal menjadi yang terbaik? Jawabannya mudah, karena dia berdampingan dengan sesuatu yang terbaik. Itulah yang disebut dengan suhbah. Kita lihat lagi kepada salat. Salat apa yang terbaik? Salat fardu. Salat yang terbaik itu adalah salat fardu, salat 5 waktu. Dan salat apakah yang terbaik setelah salat fardu? Salat yang berdampingan dengan salat yang terbaik. Jadi salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat rawatib atau salat malam? Salat rawatib atau salat malam? Nabi pernah menyebutkan afdalus salawati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi mana yang terbaik? Rawatib atau salat apa tadi? Salat rawatib atau salat malam? Nabi mengatakan salat yang terbaik setelah fardu adalah salat malam. Nah, apa yang terbaik? Salat malam atau salat rawatib? Berarti semuanya menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang terbaik? Taib, siapa yang bisa angkat tangan dan menjawab? Mana yang terbaik? Rawatib atau salat malam? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa jawabannya? Salat sunat rawatib. Alasannya? Tapi Nabi mengatakan salat yang terbaik setelah fardu adalah salat malam. Beda kondisi, apa bedanya? Kalau salat malam dikerjakan di waktu malam, berarti salat rawatib isya dikerjakan di waktu siang. Apa?
Salat wajib ada juga yang malam. Tidak menjadi masalah, silakan dijawab. Ulang lagi jawabannya. Yang lain alasannya. Iya. Beda waktu. Jadi yang terbaik yang mana? Salat sunat rawatib. Salat sunat malam? Baik juga. Yang terbaik yang mana? Salat sunat rawatib. Alasannya? Masya Allah. Ini hadiahnya. Ini hadiah terbaik ya. Silakan. Walau jawabannya salah tidak mengapa ya. Tapi hadiahnya bagus. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadz. Tapi khotul Islam, kita azan dulu sebentar. Setelah azan kita lanjutkan sejenak. Semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan berapa jumlah mereka.
Dan jumlah yang paling pasti di antara jumlah yang ada adalah 7 orang dan 8 bersama anjingnya. Namun di ujungnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Tapi jumlah yang sesungguhnya yang diketahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Maka di saat itulah tidak boleh kaum muslimin mereka berdebat dalam masalah jumlah orang ini. Berapa jumlahnya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu bagaimana kisah mereka. Mereka lari membawa agama dan bagaimana salah satu di antara mereka adalah orang yang tidak ada hubungannya, tapi mereka diselamatkan oleh Allah, diberikan mukjizat dan karunia di dalam kehidupannya hanya gara-gara dia berdekatan dengan orang-orang yang baik tersebut. Dan bahkan satu-satunya anjing yang terbaik sepanjang masa adalah anjing Ashabul Kahfi. Padahal anjing kita tahu bagaimana kedudukannya di dalam agama. Tidak boleh ada kaum muslimin yang memelihara anjing di rumahnya. Siapapun yang memelihara anjing maka satu hari hilang pahalanya 1 qirat. Kecuali untuk mengembala, untuk di sawah, untuk berburu, itu lain ceritanya. Tapi kalau hanya sekedar dijadikan peliharaan di rumah, maka akan menyebabkan pahala kita berkurang setiap harinya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 3 abad, 300 tahun, kemudian ditambah 9, artinya 309 tahun. Kemudian setelah 309 tahun, mereka kembali hidup. Setelah mereka hidup, mereka dijadikan sebagai ayat. Ayat itu dijadikan sebagai contoh untuk orang-orang yang ada di daerahnya. Karena daerah mereka dulunya adalah daerah yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengingkaran yang akan selalu terjadi ada pengingkaran setelah kematian. Bahkan di zaman kita ini ikhwatul Islam banyak orang yang menyadari bahwa kehidupan kita ini hanya 1 kali. Maka manfaatkan kehidupan 1 kali itu untuk berfoya-foya, untuk berbangga-bangga, untuk bermewah-mewah. Karena mereka mengingkari kehidupan yang berikutnya. Dan setiap tahun pula atau setiap masa pula Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka yang sudah wafat. Di dalam Al-Qur'an saja surat Al-Baqarah itu ada 5 cerita yang disebutkan oleh Allah bagaimana mudahnya Allah membangkitkan mereka yang sudah meninggal. Contoh misalnya, yang pertama cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, karena umat Nabi Musa itu adalah umat yang ingkar. Nabi Musa dipanggil oleh Allah selama 40 hari. Kemudian dalam waktu 40 hari, umat yang tadi beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada sapi dan lembu. Kemudian pada akhirnya Musa datang, Musa marah. Kemudian dengan kemarahan Nabi, dengan kemarahan Musa kepada kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, pilihlah 70 orang dari kaummu." Kemudian Nabi Musa memilih yang terbaik, 70 orang yang terbaik. Kemudian dikala mereka diajak oleh Nabi Musa untuk berbicara dengan Allah Azza wa Jal, mendengarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka semua mereka mengatakan, "Wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah. Maka di saat itu jugalah Allah langsung mematikan mereka semuanya. Mati semuanya. Kemudian dikala mereka mati, apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, kalau seandainya 70 orang ini, mereka adalah yang terbaik dari umatku." Jadi umat yang terbaik dari umat Nabi Musa, mereka adalah ingkar. Bagaimana yang tidak terbaiknya? Bisa dipahami? Umat yang terbaik saja begini perangainya. Umat yang terbaik dari umat Nabi Musa, begini perangainya. Dihukum oleh Allah, mereka mati semuanya. Kemudian apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, kalau seandainya aku pulang tanpa membawa 70 orang ini, kalau demikian keadaan yang 70 orang ini, bagaimana keadaan mereka yang lain?" Pada akhirnya Allah kembali menghidupkan mereka. Diceritakan di awal surah Al-Baqarah. Jadi di dalam surah Al-Baqarah saja itu ada 5 cerita bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Karena ini merupakan keyakinan yang akan selalu berdatangan orang mengingkarinya. Salah satunya sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antara keyakinan orang-orang sebelumnya, mereka sulit mempercayainya. Bahkan di zaman Nabi, orang-orang di zaman Nabi, dikala Nabi mengatakan beribadah kepada Allah,
karena nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Apa kata kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka ambil tulang belulang yang sudah menjadi tanah, kemudian mereka bawa di hadapan Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad, apakah dari tulang belulang ini kita akan dibangkitkan oleh Allah?" Maka Nabi mengatakan, "Iya, semua kita dibangkitkan oleh Allah dan kamu berada di dalam neraka jahanam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tadi mengingkarinya. Itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jadi 309 tahun mereka tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita mereka kepada orang kampung tersebut, sehingga orang daerah ini karena mereka sudah mulai ragu, keraguan sudah mulai muncul, maka mereka dihidupkan oleh Allah. Ketika mereka hidup dan orang-orang menyaksikannya, maka setelah itu mereka kembali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup mereka itu tidak lama. Paling tidak hanya 3 atau 2 hari atau 3 hari sahaja. Setelah 2 hari atau 3 hari, mereka pun pada akhirnya meninggal. Kemudian dikala mereka meninggal, yang 7 orang ini, anjing-anjingnya juga mati. Jadi yang 7 orang ini pada akhirnya semuanya mereka meninggal. Tugas Allah atau tujuan Allah menghidupkan mereka, meyakinkan kaumnya atau meyakinkan orang-orang yang ada di zamannya bahwa terlalu mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada mereka semua. Kemudian apa yang terjadi? Wa kadzalika asarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idz yatanaza'una bainahum amrahum. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan keraguan-raguan dari manusia, bahwa kita semuanya akan mati dan kita semua akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan memiliki kehidupan yang berikutnya. Inilah ayatnya. Kemudian iz yatanaza'una bainahum amrahum. Setelah kalian mendengarkan cerita ini, jangan lagi kalian ragu di dalamnya. Faqalu bunu 'alaihim bunyana. Di saat itulah, dikala mereka sudah meninggal, apa kata orang-orang yang ada di zamannya? Ubnu 'alaihim bunyana. Kita harus membangun perkuburan mereka, itu harus dibangun. Rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan orang-orang yang melampau, ghalabu itu artinya berlebih-lebihan. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kami akan jadikan perkuburan mereka itu sebagai masjid. Apa makna masjid? Makna masjid itu ikhwatul Islam banyak maknanya. Yang pertama, tempat dijadikan ibadah. Apapun tempat yang dijadikan ibadah maka dinamakan dengan masjid. Seperti misalnya surau, musalla, itu namanya adalah masjid. Sehingga kalau kita masuk surau, masuk musalla, ada salat tahiyat atau tidak? Ada, selama itu dijadikan salat 5 waktu, ada salat tahiyatnya, walau namanya adalah musalla atau masjid, karena itu tempat yang dijadikan ibadah, itu disebut dengan masjid. Yang kedua, masjid disebut dengan masjid karena ada bangunannya. Masjid itu ada bangunannya, ada dindingnya, ada atapnya, maka disebut dengan masjid. Itu juga disebut dengan masjid. Dua ini tidak boleh diadakan di perkuburan kaum muslimin. Makanya di perkuburan itu ikhwatul Islam tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Tidak boleh dijadikan tempat ritual ibadah. Kenapa demikian? Karena Nabi yang melarang, Allah yang menyebutkan. Maka di dalam ayat ini, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Yang berkata itu bukan ulamanya, tapi mereka-mereka yang mengagungkan, mereka yang berlampau, mereka yang melebihi kadar daripada sebenarnya. Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Setelah orang ini wafat, karena dikala semua orang berkumpul, ternyata ada orang yang tidur 309 tahun. Itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang aneh, yang luar biasa. Maka di saat itulah dikala mereka meninggal, karena mereka hidup hanya 1 hari atau 2 hari saja. Kemudian setelahnya mereka meninggal, dan mereka meninggal di tempat mereka bersembunyi, yaitu di dalam gua. Sehingga orang-orang ingin mengabadikan momen seperti ini. Bagaimana cara mereka mengabadikan momennya? Yaitu dengan dibangun masjid. Dan itu bukan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang mengatakan, di antara alasan boleh dibangunnya, dijadikan sebagai masjid, bentuknya dijadikan sebagai masjid, itu adalah ayat ini. Maka ayat ini ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan baik-baik, qala alladziina ghalabu, yang berbicara itu adalah mereka-mereka yang melampau.
bukan orang-orang yang alim dari kalangan umat tersebut. Maka dua hal ini tidak boleh dijadikan di perkuburan. Yang pertama, tidak boleh dijadikan tempat ritual ibadah. Yang kedua, tidak boleh dibangun. Karena masjid itu artinya adalah bangunan. Kemudian apa yang terjadi? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Itu intinya. Tujuan daripada pembahasan kita kali ini ikhwatul Islam, wasbir nafsak. Sabarkan dirimu. Tahan hawa nafsumu. Bersama siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Karena kita kalau beribadah sendirian, kita tidak akan sanggup. Tapi kalau kita beribadah bersama orang yang beribadah, maka kita akan kuat. Baca Quran sendirian tidak ada motivasinya. Tapi apabila ada tentangan dan saingan, maka di saat itulah kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah bersama orang-orang yang baik itu ada dua. Yang pertama, beribadah secara zahir bersama orang-orang yang baik. Misalnya kita mencari lingkungan yang terbaik, mencari orang-orang yang terbaik, kemudian kita sama-sama beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah beribadah bersama orang-orang yang baik melalui kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang yang beribadah, dia tetap semangat padahal dia sendirian. Tapi ingat, di dalam hatinya ada kisah, ada cerita, ada perbandingan tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut dengan as-suhbah. Maka sesuatu yang terbaik bergandengan dengan yang terbaik. Sesuatu yang terbaik akan bergandengan dengan yang terbaik. Tadi kita contohkan Syawal, kenapa menjadi bulan yang terbaik? Karena bergandengan dengan Ramadan. Maka Syawal itu adalah tempat kita beribadah. Bukan berarti di bulan yang lain kita tidak beribadah, tapi Syawal itu adalah bulan yang terbaik. Sebagaimana Sya'ban juga bulan yang terbaik, karena Ramadan adalah bulan yang terbaik. Sama dengan salat sunnah, yang terbaik adalah salat sunat rawatib. Bukan berarti salat malam tidak terbaik. Salat sunat rawatib yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Salat sunat rawatib itu adalah salat sunat muqayyad yang terbaik. Salat sunat muqayyad itu artinya adalah salat sunat yang ada namanya. Sedangkan salat malam juga salat yang terbaik, tapi terbaiknya karena salat malam itu adalah salat sunat mutlak. Jadi salat sunat itu ada dua. Ada salat sunat muqayyad yang terikat, yang ada namanya. Yang kedua ada salat sunat mutlak yang tidak ada namanya. Salat malam itu tidak ada namanya. Salat malam itu tidak ada namanya. Maka Nabi mengatakan salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat malam. Artinya salat sunat mutlak yang terbaik adalah salat di malam hari. Sedangkan salat yang terbaik adalah salat rawatib. Itu adalah salat muqayyad yang terbaik adalah salat sunat muqayyad yang terbaik adalah salat sunat rawatib. Kenapa dia terbaik? Karena dia bergandengan dengan sesuatu yang terbaik, yaitu yang terbaik. Itulah yang disebut dengan as-suhbah. As-suhbah itu artinya ikhwatul Islam, di mana kita mendekati orang-orang yang terbaik. Maka orang yang terbaik di dunia setelah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah adalah sahabat. Kenapa mereka yang terbaik? Karena mereka berkawan dengan manusia yang terbaik. Maka mereka disebut dengan sahabat. Sahabat disebut dengan sahabat karena mereka berteman dengan Nabi, mereka melihat Nabi, mereka beriman dengan Nabi, maka mereka pun menjadi manusia yang terbaik. Artinya kalau kita ingin menjadi yang terbaik, maka carilah orang-orang yang terbaik, karena aura positif akan memancarkan kebaikan dan aura negatif akan memancarkan keburukan. Dan itulah makna daripada hadis Nabi SAW, masalul jalis salih, ibarat teman yang baik, kahamilil misk, yaitu ibarat orang yang menjual minyak wangi. Menjual minyak wangi, yang kita dapatkan adalah wanginya, atau kita ditawari minyak wanginya. Karena apabila ada orang yang menawari minyak wangi, tidak boleh ditolak. Ada beberapa perkara yang tidak boleh ditolak. Salah satunya adalah menawarkan minyak wangi. Khafiful mahmal, kata Nabi SAW, artinya semua kemungkinan terbaik. Sedangkan orang yang berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka seperti kanafihil kir, yaitu orang yang pandai besi. Dia mendapatkan panasnya, atau bisa jadi pakaiannya terbakar, atau dia mendapatkan aura-aura negatif yang lainnya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Itulah makna daripada kata-kata as-suhbah. As-suhbah itu artinya sahabi, sahaba, sahibah. Sahibah itu artinya berkawanlah
carilah orang-orang yang baik agar kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah. Teman yang baik, lingkungan yang bagus, maka itu merupakan di antara kewajiban yang harus kita lakukan agar Allah berikan kemudahan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita bersama, Allah berikan kemudahan dalam kehidupan, dan Allah lancarkan urusan kita. Dan sebelum kita tutup ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Baik, kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Sudah jelas semuanya ya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda-pemuda tersebut belum dewasa. Kalau mengajarkan seperti sama Muhammad Al-Fatih, sama bin Zaid, rata-rata mereka pemuda-pemuda, tapi sudah memiliki kelebihan. Tapi kalau kita berkaca dengan pemuda zaman sekarang, kadang kita miris, Ustaz. Saya mau tanya apa penyebab kemunduran pemuda-pemuda zaman sekarang, Ustaz, dibanding dengan zaman dahulu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita memperhatikan ya, orang-orang terdahulu seperti Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak orang yang paling dicintai oleh Nabi, maka dia digelar dengan hubbu Rasulillah. Dia umurnya 20 tahun, tapi dia sudah menjadi panglima perang. Begitu juga Muhammad Al-Fatih, umurnya baru 20 tahunan, dia sudah menjadi panglima yang terbaik. Begitu juga dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita bandingkan dengan pemuda yang ada di zaman sekarang ini, apa alasannya? Tentunya ikhwatul Islam, kita tidak boleh bisa membandingkan, karena zamannya berbeda, tidak sama. Jangankan orang-orang terdahulu, kita saja dengan nenek kita saja dengan kakek kita, itu zamannya berbeda. Kakek nenek kita biasanya bangun malam jam berapa? Jam 3 mereka sudah bangun, kemudian mereka mandi, kemudian mereka sholat subuh, kemudian pergi ke ladang. Kalau kita jam 3 ngapain? Ngorok. Beda zamannya. Kalau kita bangun, apa yang pertama kali kita cari? Handphone. Kalau orang tua kita terdahulu, apa yang mereka cari? Al-Quran. Jadi tidak usah jauh-jauh kita bandingkan di zaman-zaman sebelumnya. Zaman kakek kita saja, maka kita sudah berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan? Yang menyebabkan yang pertama, zaman itu berbeda. Zaman orang terdahulu, jangankan 20 tahun, Abdullah bin Umar, dikala terjadi perang Badar, Abdullah bin Umar tidak ikut, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, maka Abdullah bin Umar mau ikut. Apa kata Nabi? Kalian ini masih kecil, tidak boleh ikut, karena umur mereka masih 14 atau 15 tahun. Mereka ingin ikut perang, 14-15 tahun, ingin ikut perang. Pada akhirnya Nabi menolaknya, tapi mereka paksa. Ya Rasulullah, coba lihat bagaimana kekuatan kami. Akhirnya mereka bergulat di hadapan Nabi, melihatkan kekuatannya, bergulat. Abdullah bin Umar ini bergulat. Dikala dia bergulat, maka ternyata dia kuat dan Nabi mengizinkan, padahal umurnya 14 atau 15 tahun. Kalau kita 14-15 tahun ngapain? Main game. Apa lagi? Jadi zaman itu ikhwatul Islam, kita tidak, yang pertama kita tidak boleh mengatakan zaman kita ini kenapa pemuda kita ini miris. Tidak semuanya. Banyak di antara mereka yang mungkin miris karena tempat, karena orang tua, karena latar belakang. Jadi banyak penyebabnya. Jadi artinya apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua, tanggung jawab kita sebagai seorang abang, tanggung jawab kita sebagai seorang keluarga. Kalau ada di antara mereka keluarga kita, tidak usah jauh-jauh, keluarga kita saja. Apakah kita sanggup untuk memberikan kepada mereka yang terbaik agar mereka menjadi pemuda yang terbaik? Itulah yang harus kita lakukan. Karena kita tidak boleh memukul rata. Bisa dipahami? Karena kalau nanti kita pukul rata, kita akan melihat zaman kita ini kenapa zaman yang pemudanya seperti ini. Tidak boleh kita seperti itu. Masih banyak mereka yang terbaik. Di tempat-tempat yang lain, kalau kita lihat pemudanya masih banyak yang terbaik. Di daerah-daerah yang baik, tentunya yang kita bertanya, kenapa mereka menjadi terbaik? Karena orang tuanya,
karena negaranya, karena kampung halamannya, karena daerahnya, karena lingkungannya. Sama kenapa orang terburuk? Kenapa kita lihat pemuda-pemuda kita di zaman sekarang ini? Mereka mungkin sulit untuk beribadah, sulit untuk sholat berjamaah, sulit. Kenapa? Bisa jadi latar belakangnya, bisa jadi karena orang tuanya, bisa jadi karena daerahnya, atau bisa jadi karena alasan-alasan yang lainnya. Tapi alhamdulillah masih banyak pemuda-pemuda yang mereka semangat beribadah kepada Allah. Dan contohnya abang sendiri kan? Masih muda kan? Abang muda atau dewasa? Dewasa itu berapa umur dewasa? Kapan seseorang disebut dengan dewasa? 40 tahun. Berarti sebelum dewasa namanya pemuda. Berarti abang pemuda atau dewasa? Pemuda. Berarti kita sama. Artinya alhamdulillah masih banyak orang-orang yang bisa abang pahami ya. Yang lain kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berinfak atas nama nenek sampai atau tidak? Nenek kita masih hidup atau sudah meninggal? 3 ibadah yang para ulama sepakat kalau ibadah ini pasti sampai untuk orang yang meninggal. Baik itu mereka keluarga dekat, keluarga jauh, atau mereka yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Semuanya sampai. Yang pertama adalah sedekah. Apapun namanya, sedekah, infak misalnya. Saya bersedekah untuk orang yang meninggal. Siapa orang yang meninggal itu? Saya tidak tahu. Sampai atau tidak? Sampai. Apalagi kepada keluarga sendiri. Kalau untuk orang lain sampai, apalagi untuk keluarga sendiri. Yang kedua, yang sampai itu adalah puasa. Pasti sampainya. Yang ketiga yang sampai itu adalah badal haji atau badal umrah. Maka 3 ibadah ini para ulama semuanya sepakat bahwa ibadah ini sampai apabila dihadiahkan kepada orang lain. Badal misalnya, abang pergi melaksanakan ibadah haji. Abang alhamdulillah sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian abang mengatakan saya dulu pernah teman satu SD, saya lupa namanya. Kemudian abang mengatakan saya badal haji untuk teman saya. Sampai atau tidak? Sampai. Dan 3 ibadah ini sepakat para ulama semuanya sampai. Sisanya tidak disepakati. Seperti misalnya baca Quran. Saya baca Quran dan saya hadiahkan kepada orang lain. Sampai atau tidak? Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Kita tidak boleh menghukum satu saja. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sampai. Ulama-ulama Hanabilah mengatakan sampai. Artinya ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi yang 3 ini sampai, artinya kalau kita ingin mencari sesuatu yang pasti, maka lakukan salah satu di antara yang 3. Apalagi kepada nenek yang dia merupakan asal kita. Berarti pasti sampainya. Baik, yang lain kami persilakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini ikhwatul Islam. Semoga memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah awal muqaddimah di mana insyaallah kita akan kembali memulai pengajian rutin kita sedikit demi sedikit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, dan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa semangat beribadah, agar kita bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.